Hai, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk tahu satu produk dari Portcase yang menarik banget. Satu monitor untuk kamera, dan ini pasti berguna banget buat kalian para sinematografer dan videografer. Selengkapnya, simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, monitor ini adalah monitor dari Portcase dengan tipe LH5P. Monitor ini bisa kalian gunakan untuk kebutuhan berkonten untuk YouTube dan juga buat kebutuhan produksi kalian. Seperti kalian membuat film pendek mungkin atau membuat video-video yang tentunya komersial untuk kalian. Di sini kita bakal mengulas apa aja sih fitur yang terdapat di Portcase LH5P ini. Apakah fitur-fitur yang ditawarkan sama Portcase ini berguna untuk kalian yang sedang menonton video kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam fiturnya, kita lihat dulu secara build quality dari monitor ini. Dilihat dari build quality-nya, Portcase ini sangat kokoh. Saya punya beberapa monitor sebelum ini dan ini yang paling kokoh menurut saya pribadi. Rentan layarnya 5,5 inch dan ini udah cukup banget buat kalian memonitor hasil dari gambar kalian. Kalau kita lihat di bagian atas terdapat 4 tombol F1, F2, F3, dan F4. Kemudian ada tombol on off di bagian atas. Di bagian atas dari monitor ini juga terdapat tombol menu dan juga tombol exit serta pengaturan lainnya untuk ke menu. Sementara di bagian kanan dari monitor ini terdapat 2 port HDMI in dan out, kemudian terdapat 1 jack untuk headphone jack audio kalian. Sementara di bagian bawah dari monitor ini terdapat port untuk remote, kemudian ada port DC in atau untuk power, dan kemudian ada juga port untuk USB. Melalui port USB ini kalian bisa memasukkan LUT ke dalam monitor ini dan ini akan sangat membantu untuk kalian monitoring hasil LUT kalian sendiri. Monitor ini memiliki 2 antena dan ada 2 jenis antena yang diberikan ke dalam paketan pembelian dari monitor ini. Selain menggunakan input power, untuk menyalakan monitor ini juga bisa menggunakan baterai, yaitu baterai dengan tipe NPF970. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam fitur yang ada di dalam Portcase LH5P ini. Apa aja yang ditawarkan sama monitor yang satu ini? Di sini saya menggunakan Sony Alpha 6400 dan saya koneksikan menggunakan kabel HDMI plus kabel remote yang juga sudah include di dalam pembelian dari monitor ini. Oh ya, saya belum kasih tahu nih. Ketika kita membeli monitor ini, kita akan mendapatkan item-item seperti ini. Jadi, dalam box pembelian Portcase SH5P ini, kalian akan mendapatkan beberapa kabel. Yang pertama, kalian dapat kabel remote, kemudian ada kabel USB Type-C, ada juga kabel DC in untuk power inputnya. Kemudian, kalian juga akan mendapatkan 1 buah flash disk yang bisa kalian gunakan untuk menginput LUT kalian. Di samping itu, kalian juga dapat 2 buah antena yang berbeda modelnya. Dan tidak lupa, kalian juga akan mendapatkan 1 buah hard case untuk membawa monitor ini. Jadi bakal aman banget kalau kalian mau pergi kemana-mana. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini saya menggunakan Sony Alpha 6400 dan terkoneksi langsung dengan Portcase ini menggunakan 2 buah kabel. Yang pertama adalah kabel HDMI yang berfungsi untuk menampilkan apa yang ditampilkan di LCD kamera akan sama dengan apa yang ditampilkan di monitor. Kemudian yang kedua, saya menggunakan kabel remote yang juga terkoneksi ke kamera ini. Tujuannya adalah untuk melakukan hal seperti ini. Jadi untuk merekam gambar kita cukup touchscreen aja. Otomatis kamera kita juga akan merekam. Dan ini menurut saya satu fitur yang keren banget. Karena kita bisa meremote secara langsung kamera kita dari LCD atau monitor ini. Ini akan sangat membantu pekerjaan kita. Di samping itu nggak hanya soal record aja, kita juga bisa mengambil gambar. Oke, jadi bisa melakukan jepretan seperti itu dan melakukan seperti autofocus. Nah, kita cukup menyentuh autofocus dan itu akan juga autofocus di bawah. Jadi ini sangat fitur yang menurut saya sangat menarik untuk user dari Sony. Saya rasa semua tipe kamera Sony itu bisa kompatibel dengan Portcase LH5P ini. Nah, fitur lainnya yang ada di Portcase ini, di sini ada beberapa menu yang bisa kalian pilih. Seperti yang pertama, di sini ada fitur untuk meningkatkan kecerahan, kemudian kontras, chroma, sharpness, dan tint. Jadi di sini kalian bisa setting, kalian mau brightness-nya itu seberapa, itu bisa kalian atur secara langsung. Begitupun kontras, chroma, dan sharpness, dan juga tint. Jadi kalian bisa men-setting warna dari monitor ini. Kemudian di sini juga ada fitur
untuk tampilan visual yang kalian lihat. Di sini kalian bisa melakukan flip horizontal dan vertikal seperti ini. Horizontal dan vertikal, kemudian ini vertikalnya, atas bawah. Dan juga kalian bisa melakukan flip mode seperti ini. Oke. Dan menurut saya ini salah satu fitur yang menarik banget karena ini bisa membantu kita untuk tampilan-tampilan yang mungkin kita punya angle yang lumayan sulit. Berikutnya ada fitur di sini ada bahasa ya. Ini untuk fitur setting, kalian bisa mengatur bahasanya, kemudian kalian juga bisa mengatur low transparansinya. Kemudian di sini ada pengaturan fan-nya. Jadi buat yang nggak tahu, di dalam monitor ini ada satu fan pendingin. Jadi ini berguna banget untuk melepaskan hawa panas yang ada di dalam monitor ini. Dan ini bisa diatur tingkat dari putaran fan-nya, mulai dari low, middle, hingga high. Nah di high mungkin ini ada suara dan kalian bisa dengar suaranya. Oke, kalian bisa dengar suara kipasnya. Jadi biasanya kita pakai yang low aja untuk menghilangkan hawa panas dari monitor ini. Fitur berikutnya, kita coba ke bawahnya. Nah, di sini kalian bisa mengimport 3D LUT kalian seperti yang saya jelaskan tadi. Karena di bawah dari monitor ini ada port USB dan di port USB itu kalian bisa masukkan 3D LUT kalian. Jadi kalian bisa melihat secara langsung LUT yang kalian buat sendiri. Di sini saya udah masukin LUT dari pekerjaan dari videografer saya gitu. Nah, di sini udah ada Neutral 512. Itu LUT yang biasa dipakai sama teman-teman videografer dan kalau dimasukkan jadi seperti ini. Oke. Nah, kalian lihat ini adalah warna yang biasanya digunakan teman-teman dan jadi udah kebayang warna seperti apa yang akan dihasilkan kalau misalnya nanti itu masuk ke proses gradingan. Jadi udah kegambar nih. Kalian bisa lihat ini hasil gambar originalnya dan ini udah di LUT. Jadi udah seperti di grading. Dan ini menarik banget menurut saya. Salah satu fitur yang bisa difavoritkan di monitor ini. Next, kita ke fitur berikutnya. Di sini ada fitur volume. Nah, ini tentunya buat kita mendengarkan hasil audio ya kan. Karena di sebelah kanan itu juga ada port untuk headphone jack. Jadi ini akan membantu kita buat volume dan yang terakhir di sini ada fitur ya tentunya buat mengupdate firmware. Oke, itu fitur yang pertama yang bisa deretan fitur pertama yang bisa saya share ke teman-teman semua. Berikutnya teman-teman, kalau kita slide ke sebelah kanan itu akan ada titik 4 di sudut kiri dan kalau misalnya kita klik seperti ini ya, itu akan muncul beberapa fitur tambahan lainnya. Nah, fitur-fitur ini bisa kita gunakan seperti ada guide, crosshair, grid, picking, false color, kemudian zebra, dan masih banyak fitur-fitur lainnya seperti kalian lihat di gambar. Dan ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian pilih ya kan untuk meningkatkan performa dari monitor ini. Jadi udah lengkap banget fiturnya dan tinggal kalian gunakan aja. Kemudian teman-teman, satu hal yang menarik juga dari monitor ini adalah adanya pilihan kamera di sini. Kalau kita klik di bagian kanan, sudut kanan bawah, itu ada pilihan beberapa jenis kamera. Mulai dari Sony, Canon, kemudian beberapa merek besar lain seperti Panasonic. Dan itu menjadi pilihan yang baik banget. Karena beberapa brand kamera ini tentunya yang sekarang itu lagi banyak banget digunakan. Sampai ke Zcam, BMP, dan macam-macam. Jadi kalian tinggal pilih nanti kalian menggunakan kamera merek apa, itu kalian bisa langsung koneksi ke monitor ini. Nah sekarang saya akan ke fitur di bagian atas di mana ada tombol F1, 2, 3, dan 4. Apa aja sih fungsinya? Kalau kita tekan tombol F1, nah di sini kita akan mendapatkan check field gitu ya. Kemudian di F2 kalau ditekan akan ada picking. Jadi picking ini berguna untuk mengkoreksi fokus gitu ya. Tapi mungkin ini nggak banyak bisa digunakan karena kalau misalnya pickingnya dihidupkan itu serba merah semua. Saya nggak tahu apa memang seperti ini adanya. Tapi pickingnya lebih baik kayak mati aja gitu ya. Kemudian berikutnya di F3 itu ada false color. Dan yang terakhir di F4 kalau kita tekan F4 itu akan muncul RGB waveform. Ini akan sangat berguna buat kalian memantau grafik dari RGB yang ditampilkan oleh kamera kalian.
Karena monitor ini sudah dilengkapi dengan fitur IPS touchscreen dengan 1700 nit, jadi kita nggak perlu khawatir kalau sedang berada di luar ruangan. Dengan kondisi yang terik cahaya matahari, kita tetap bisa memantau hasil gambar kita dengan sangat jelas di monitor ini. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan dari monitor yang satu ini. Menurut saya ini monitor sangat baik ya buat kalian yang mungkin pengen banget bikin konten atau memproduksi film pendek sampai ke produksi-produksi kreatif lainnya. Buat kalian para videografer dan juga sinematografer, monitor ini akan sangat membantu pekerjaan kalian. Di samping itu, satu fitur yang tadi juga mungkin saya ketinggalan untuk jelasin adalah fitur Bluetooth. Jadi port case ini udah dilengkapi sama koneksi Bluetooth dan itu kalian bisa hubungkan ya dengan smartphone kalian dengan device-device yang lain melalui koneksi Bluetooth tadi. Terus yang saya suka juga dari monitor ini adalah dia udah dapat hard case. Karena saya punya beberapa monitor seperti ini, waktu pembelian itu tidak disertakan hard case-nya. Jadi kalau mau bawa kemana-mana agak tricky. Tapi dengan adanya hard case itu akan membantu kalau mau bawa kemana-mana. Setidaknya kita punya tingkat keamanan yang jauh lebih oke ketika membawa monitor yang satu ini. Terus yang saya suka juga dari monitor yang satu ini adanya fitur remote-nya gitu ya. Kabel remote-nya udah dikasih dan itu kita bisa langsung koneksi ke kamera kita. Nah, kalau ada poin plus, apa sih poin minusnya? Kalau saya pribadi poin minusnya mungkin yang pertama ketika saya beli itu saya mengharapkan mungkin ada bracket-nya atau ada L-plate-nya supaya bisa ditempelin ke hot shoe-nya kamera. Itu ternyata tidak disertakan di dalam box pembelian. Jadi untuk hot shoe bracketnya itu saya beli sendiri dan monitor ini juga tidak ada lubang untuk memasang L-plate di sudut kiri ataupun sudut kanan. Jadi otomatis dia nggak bisa pakai L-plate. Kalau yang nggak tahu L-plate kalian browsing aja. Kemudian selebihnya menurut saya tidak disertakan kabel mini HDMI karena kabel mini HDMI itu saya punya sendiri. Jadi mungkin itu aja sih yang nggak ada. Tapi itu menurut saya nggak terlalu urgent banget karena itu juga kita bisa dapatkan dengan membeli secara secara pribadi gitu ya. Oke, sepertinya segitu aja teman-teman review singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang kebetulan sedang mencari monitor untuk konten untuk produksi kreatif kalian. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton dan pastinya buat kalian yang pengen tahu informasi tentang Portcase LH5P ini, kalian silahkan cek di deskripsi di bawah karena saya udah cantumkan link untuk pembeliannya juga dan untuk mengetahui di mana kalian bisa mendapatkan informasi lebih detail dari Portcase. Jangan lupa di-share video ini, klik like juga dan juga di-subscribe YouTube channel ini supaya YouTube channel ini lebih berkembang. Untuk kalian yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kalian bisa ke Instagram saya di Akadika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nika Nugraha, saya wassalam dan sampai jumpa.